Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abimanyu Alfaiz dari D3 Teknik Sipil Arsitektur Bangunan Gedung dengan NPM 230508113. Di sini saya akan membuat video tentang unsur serapan sebagai tugas mata kuliah wajib bahasa Indonesia. Unsur serapan adalah unsur bahasa dari suatu bahasa yang masuk dan menjadi bagian dari bahasa lain atau bahasa Indonesia. Unsur serapan dapat berupa kata, frasa, idiom, dan istilah. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Portugis, bahasa Belanda, Chinese, dan Inggris. Beberapa unsur serapan. 1. Penulisan unsur serapan umum. 2. Penulisan unsur serapan khusus. Perbedaan antara unsur serapan umum dan unsur serapan khusus. Unsur serapan umum adalah unsur serapan yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan unsur serapan khusus belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penulisannya masih mengikuti kaidah bahasa sumber. Misalnya kata force majeure diserap dari bahasa Prancis force majeure dan tetap menjadi force majeure. Kata ini belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penulisannya masih mengikuti kaidah bahasa sumber, yaitu bahasa Prancis. Perbandingan antara unsur serapan umum dan unsur serapan khusus dalam penggunaannya. Unsur serapan umum lebih banyak digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sedangkan unsur serapan khusus lebih banyak digunakan dalam bidang tertentu seperti bidang hukum, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Dan dalam penggunaannya, unsur serapan umum digunakan sebanyak 70%, sedangkan unsur serapan khusus hanyalah 30%. Contoh serapan umum. Huruf N pada bahasa Jepang dan Chinese di depan P menjadi M. Misalkan kenpo menjadi kempo. Gabungan huruf eng tetap eng. Misalnya kontingen menjadi kontingen, tetap kontingen. Gabungan huruf oe pada Yunani amoeba, amoeba, ameba. Gabungan huruf oi pada bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis tetap oi. Misalkan croissant tetap menjadi croissant. Contoh serapan khusus, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disusupi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya. Misalnya, akut menjadi akad, fajr menjadi fajar, jilid, jil menjadi jilid. Deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal, misalkan fard menjadi fardu, saud menjadi salju, waqt menjadi waktu. Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal, misalkan aku menjadi aki, balet menjadi balet, komision menjadi komisi. Konsonan rangkap dipertahankan jika menimbulkan konotasi negatif. Misalnya, man, manna dibandingkan dengan mana. Kesimpulan, unsur kata serapan adalah unsur bahasa yang diserap dari bahasa lain dan telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Unsur kata serapan dapat berupa frasa, idiom, atau istilah. Unsur kata serapan dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia lebih dinamis. Sekian video unsur serapan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.